yang baru ya Bapa. Ini kami Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang rindu, yang haus akan Engkau. Pujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Hanya Engkau yang ingin kami tinggikan Tuhan. Bertatalah dalam pujian penyembahan kami. Bertatalah Tuhan. Kami rindu malam hari ini akan terjadi lawatan Allah yang besar. Kami rindu malam hari ini, kami yang rindu, yang haus akan Kau akan mengalami kepenuhannya daripada-Mu. Kami rindu malam hari ini yang sakit boleh mengalami jamahan dalam kuasa Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang rindu yang saat ini mengalami kegalauan, mengalami kebingungan, yang mengalami kesuam-suman kuku. Pada malam hari kami boleh dibebaskan, kami boleh mengalami lawatan dan jamahan-Mu Tuhan. Ini kami Bapa, kami buka hati kami buka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap, dan kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Haleluya, amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, di rumah maupun yang ada di gereja. Mari kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran, tubuh, jiwa, roh kita. 1 jam saja bersama dengan Tuhan. Kita mau menikmati, kita mau merasakan lawatan dan jamahan Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah. Bapak Ibu yang mau buka kameranya boleh, untuk kita bersama-sama memuji Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua
bersama untuk mendengar kebenaran dari firman Tuhan dari Bapak Gembala. Haleluya, mari kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih malam hari ini kami bisa berkumpul bersama melalui media yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami, anak-anak-Mu, orang-orang percaya, dan kuasa-Mu, firman-Mu akan menolong kehidupan kami. Hati kami rindu dan haus akan kebenaran-Mu. Urapi kami sekalian sehingga kami boleh menerima kekuatan dan berkat yang besar daripada Tuhan. Kami membutuhkannya Tuhan, menjadi terang bagi jalan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari yang percaya kita katakan bersama, amin. Puji Tuhan. Silakan kembali Bapak Ibu Saudara yang berdiri boleh kembali duduk. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita kembali bisa berjumpa. Saya boleh percaya melihat bagaimana mungkin saudara-saudara yang hadir malam hari ini adalah orang-orang spesial. Saudara adalah orang-orang yang merespon untuk setia beribadah kepada Tuhan. Mulai hari ini dan selanjutnya setiap hari Kamis kita akan bertemu dalam doa melalui media interaktif, yaitu dengan Google Meet. Kita tidak lagi menampilkan dalam siaran YouTube, dengan tujuan kita bisa berinteraksi, kita bisa mendengar suara Bapak Ibu Saudara, dan pastinya Bapak Ibu juga bisa mengikuti ibadah ini dimanapun Bapak Ibu berada. Puji Tuhan, mari kita akan melihat kepada firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang siap untuk berdoa, siap untuk menyembah Tuhan, dan siap mendengar firman Tuhan, pasti siap dengan Alkitab. Buka Alkitab kita dalam Matius pasal ke-9 ayat yang ke-27. Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Ayat 27 berkata, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, kasihanilah kami, hai anak Daud. Matius 9 ayat 28 berkata, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Maka meleklah mata mereka. Ayat 30. Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Ayat 31 yang terakhir. Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Ya, saudara yang kasih Tuhan, Yesus datang untuk membawa perubahan. Yang setuju katakan amin. Saya ulangi sekali lagi, Yesus datang untuk membawa perubahan. Sudah berapa lama kita mengenal Yesus? Mungkin ada yang berkata saya sudah lama, ada yang berkata baru. Yang menjadi persoalan bukan lama atau baru, tetapi apakah sudah terjadi perubahan dalam hidup kita. Ketika 2 orang buta ini, mereka tidak bisa melihat. Mereka punya mata, tapi mereka tidak bisa melihat. Tapi mereka punya telinga untuk mendengar. Saudara yang kasih Tuhan, jangan katakan keterbatasan kita untuk tidak bisa berubah. Hari ini kita belajar, Yesus datang untuk membawa perubahan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, di tempat Bapak Ibu ada, Yesus akan datang dalam hidup Bapak Ibu Saudara untuk membawa perubahan. Perubahan yang besar, perubahan bukan yang biasa-biasa. Kalau yang biasa mungkin manusia bisa lakukan, tetapi biarkan kita melihat apa yang tidak bisa kita lakukan, itu yang Yesus bisa lakukan dalam hidup saudara. Saudara yang merindukan perubahan yang besar dalam hidup saudara, karena Yesus, katakan haleluya, puji Tuhan. Saudara, kita melihat orang buta ini, mereka punya mata tapi tidak bisa melihat. Ada keterbatasan di situ. Tetapi mereka punya telinga. Telinga ini bisa mendengar. Saudara, mungkin secara jasmani kita tidak melihat Yesus secara fisik, tapi kita percaya iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan
firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, orang buta ini juga demikian. Mereka buta tidak disebutkan berapa lama, tetapi betapa menderitanya orang yang buta. Orang yang tidak bisa melihat dengan indranya, Bapak Ibu Saudara. Mereka terbatas, tidak seperti orang yang tidak buta tentunya. Mereka berjalan harus menggunakan tongkat. Mereka bisa tersandung. Bisa kita bayangkan betapa sulitnya kehidupan orang yang mengalami kebutaan ini secara jasmani. Mereka ingin sembuh tetapi mereka tidak dapat. Tetapi mereka mendengar bahwa Yesus anak Allah, Yesus anak Daud, dia berkuasa. Dia ada, dia dekat, dan dua orang ini berusaha untuk mencari di mana Yesus ada. Sudahkah kita mencari Yesus dalam hidup kita? Saya percaya saudara hari ini mencari Yesus. Ada amin? Saudara rela untuk berkumpul seperti hari ini karena saudara rindu mencari Tuhan Yesus. Ada amin? Saudara yang kasih Tuhan, bisa saja hari ini kita berkata kita sibuk. Bisa saja kita tidak hadir dalam ibadah-ibadah doa seperti ini dengan alasan apapun, bisa. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya menguatkan, meneguhkan saudara yang dikasih Tuhan. Ibadah saudara, kedatangan saudara tidak akan sia-sia. Saya yakin saudara ingin mengalami perubahan, Tuhan sanggup untuk mengubah sesuatu yang saudara perlukan di dalam hidup saudara. Amin. Orang buta ini berseru ketika mereka mendengar bahwa Yesus sudah dekat. Berarti mereka begitu sukacita. Karena apa? Dalam bayangan mereka berjumpa dengan Tuhan dan mereka akan sembuh. Sudahkah Bapak Ibu Saudara ketika hidup dekat dengan Tuhan, saudara bersukacita karena saudara hidup dekat dengan Tuhan? Atau jangan-jangan karena pandemi atau karena susahnya kehidupan di dunia ini, karena terlalu banyak masalah, saudara sudah dekat dengan Tuhan tapi saudara tidak merasakan sukacita. Hari ini kita melihat kepada firman Tuhan, orang yang buta ini mendengar bahwa mereka sudah dekat dengan Tuhan dan mereka bersukacita. Mereka punya telinga, mereka gunakan untuk mendengar bahwa Yesus bisa menyembuhkan. Mereka punya telinga bisa mendengar bahwa Yesus sudah dekat dengan mereka. Saudara yang kasih Tuhan, apakah saudara juga sudah mendengar bahwa Yesus juga sudah mau datang untuk kedua kali untuk mengangkat kita sebagai orang percaya? Ataukah kita masih sibuk dengan urusan kita? Ataukah kita merasa sibuk dengan hal-hal yang kita anggap penting di dunia ini dibandingkan dengan kedatangan Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan dan masuk dalam kehidupan yang kekal? Saudara yang dikasih Tuhan, yang dicari orang hari-hari ini adalah kenyamanan. Yang dicari orang ini hanyalah nama, pujian, pangkat, jabatan, kehormatan. Yang dicari hari ini adalah kemapanan, kecukupan. Semua itu diperlukan, tetapi ada yang Yesus bisa berikan. Orang buta ini juga ketika lapar banyak orang membantu, menolong, memberikan sedekah. Mereka bisa makan, tapi mereka ingin bisa melihat. Dan mereka tidak tinggal diam. Mereka berjalan, sekalipun tersandung mereka berjalan. Saudara yang maju dalam pelayanan Tuhan, saudara mungkin sudah tersandung, ada kekecewaan. Apakah saudara mau mundur? Atau sebaliknya saudara seperti orang buta ini, terus melangkah, mendapatkan berkat daripada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, mereka gak tinggal diam. Tadi saya katakan ada mata yang buta, terbatas. Ada telinga yang berfungsi, puji Tuhan, kita juga demikian. Dan ada satu lagi, mulut. Mulut yang bisa berkata, berseru-seru kepada Yesus. Sudahkah mulut kita berseru-seru kepada Yesus? Atau mulut ini hanya dipenuhi dengan apa? Sungut-sungut. Mulut ini hanya berkata hal yang negatif. Mulut ini hanya berkata hal-hal yang biasa. Tapi marilah kita gunakan mulut ini untuk memuji dan memuliakan Allah. Mereka berkata, kasihanilah kami, hai anak Daud. Sekalipun mereka tidak melihat, tapi mereka percaya Yesus mengasihi mereka sebagai orang buta. Mereka berteriak lebih keras lagi, sampai Yesus bertanya, percayakah engkau bahwa aku dapat melakukannya? Dan puji Tuhan, mereka menjawab dengan segera, ya Tuhan, kami percaya. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita baca Ibrani 11 ayat 1, ayat yang sangat kita hafal. Ibrani 11 ayat 1 ada berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan
dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadikan ayat ini adalah ayat yang menjadi berkat bagi kita. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, itulah yang disediakan Allah bagi kita. Saudara, ini bukan berbicara tadinya kita nggak punya mobil, tadinya kita nggak punya, akhirnya kita mengalami satu keberuntungan. Aduh, saya nggak pernah mimpi ada orang begitu baik ya, kasih saya mungkin hadiah. Saudara suka gitar, kasih gitar. Atau saudara ingin sebuah dompet, saudara mendapatkan sebuah dompet. Firman Tuhan bukan digunakan hanya untuk hal-hal yang sifatnya bisa dikatakan kecil di mata Tuhan. Tapi apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga adalah Tuhan mau kita ada bersama dengan Dia. Di mana kita ada, Tuhan ada, dan di mana Tuhan ada, kita pun ada. Yang mau dan setuju katakan amin. Sekalipun hari ini kita tidak bisa melihat apa yang di depan mata kita, tapi kita percaya pengiringan kita tidak akan sia-sia. Kita semakin setia, kita semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita berseru-seru kepada Tuhan, dan kita akan melihat Yesus memulihkan, Yesus mencelikan. Saudara, yang terakhir, saudara, kalau kita melihat setelah Yesus memberikan kesembuhan, Yesus berkata, janganlah supaya seorang pun mengetahui hal ini. Kenapa ya? Yesus sudah melakukan mujizat. Kenapa ya Yesus melarang? Banyak loh ayat di dalam perjanjian baru ketika Yesus menyembuhkan lalu berkata kepada orang yang disembuhkan itu, kamu jangan bilang sama orang-orang. Tetapi kita lihat orang ini justru memasyurkan nama Yesus. Saudara, ketika Yesus mendengar seruan orang buta ini, bukan berarti Yesus cuek. Yesus tahu kebutuhan orang-orang buta ini. Tapi, saudara yang kasih Tuhan, dia adalah anak Allah. Bapa mengutusnya ke dalam dunia. Kita masuk dalam bulan Desember, saudara antusias untuk menyambut memperingati hari kelahiran Tuhan? Puji Tuhan. Yesus datang ke dunia ini dalam sebuah misi untuk menyelamatkan manusia. Dan waktunya Tuhan belum tiba. Itulah sebabnya ketika Yesus mengadakan mujizat, ketika Maria ibu Yesus berkata, di sini orang kehabisan anggur di sebuah pesta perjamuan Kana, Yesus berkata, waktuku belum tiba. Saudara yang kasih Tuhan, ketika Yesus menyembuhkan orang buta ini, Yesus juga berpesan, jangan beritahu kepada siapapun. Sebenarnya hal yang sama, saudara yang kasih Tuhan. Waktu Yesus belum tiba. Kapan waktu Yesus tiba? Saat dia naik di salib. Saat dia memenuhi rencana Allah untuk menebus dosa manusia. Itulah saatnya dia disebut Yesus anak Daud. Hal ini juga berbicara dalam kehidupan kita. Saudara mungkin sudah berseru-seru kepada Tuhan. Saudara jangan kecewa kalau sepertinya belum ada jawaban. Saudara jangan kecewa kalau saudara mungkin seperti Tuhan berdiam diri. Dari sini kita melihat Tuhan tidak pernah berdiam diri. Dia tahu kebutuhan kita dan dia bisa menolong. Yang mempercepat pertolongan itu adalah iman. Saudara yang kasih Tuhan, waktu Tuhan itu ada dalam rencana Allah. Tetapi kesembuhan itu terjadi karena kedua orang ini memiliki iman percaya. Mari saudara, dalam kehidupan saudara yang ingin terjadi satu perubahan atau satu mujizat, mungkin waktunya belum tiba dalam hidup kita. Tetapi ketika kita memiliki iman, maka itu akan mempercepat perubahan yang besar terjadi dalam hidup kita. Saya sangat antusias buat kita pada malam hari ini. Di bulan yang penuh dengan sukacita, bulan Desember. Bagi orang Kristen, bulan Desember yang diingat mungkin kue, pesta Natal, baju baru dan segala sesuatu. Tapi mari jemaat GS Japal Putih, kita mengingat, kita menyambut Natal, menyambut Desember ini, kita mendekat kepada Tuhan seperti kedua orang buta ini dalam segala keterbatasan kita. Mungkin kita belum bisa melihat seperti yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Anggaplah kita ini sebagai orang buta. Bukan buta secara jasmani, tapi mungkin kita belum bisa melihat rencana Allah sepenuhnya. Tapi kita dalam segala tantangan yang terjadi, terus berjalan berseru kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan, tetap bertekun mencari Tuhan. Saudara mau mencari Tuhan? Tidak takut untuk tersandung, tidak takut untuk ada gesekan-gesekan, tidak ada takut dengan cemoohan orang,
Karena tujuan kita jelas adalah menemukan berjumpa dengan Tuhan dan kita mengalami perubahan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita pada malam hari ini. Saudara diberkati oleh Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan. Yesus tak pernah gagal, Tuhan tak pernah gagal. Engkau yang lebih tahu. Haleluya. Saya undang pemuji, kunci E kalau nggak salah. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Ya, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidup kita. Sekali lagi dari awal, haleluya. Kau yang lebih tahu. Amin, amin. Benar Tuhan, hanya Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Yesus datang untuk membawa perubahan. Katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menutup firman Tuhan ini dengan doa, sebelum kita menyanyi lagi menyembah Tuhan, Tuhan selalu peduli dengan kehidupan kita. Amen. Tapi kita percaya bahwa Tuhan punya cara, Tuhan punya rencana, Tuhan punya waktu. Amen. Untuk menolong kehidupan kita. Amen. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Amen. Mari kita naikkan pujian ini. Ku percaya Kau Tuhan. Amin. Ku percaya Kau Tuhan. Iman, angkat imanmu di hadapan Tuhan. Yes, amin. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Ku percaya. Bapa dalam surga, hamba-Mu percaya firman-Mu akan tumbuh berbuah bagi setiap hati orang percaya. Mereka hari ini datang diubahkan oleh Tuhan, karena mereka berseru-seru kepada Tuhan, karena mereka membawa iman percaya mereka kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Yesus datang untuk membawa perubahan. Perubahan pasti terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kita akan terus menyembah Tuhan. Ibu Pendeta Novi akan melanjutkan pujian dan penyembahan ini. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji.
Haleluya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan bagi kebenaran firman Tuhan. Sungguh firman-Nya menguatkan kami. Sungguh firman yang boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Waktu Tuhan selalu tepat pada waktunya. Ajar kami bersabar, ajar kami tunduk Tuhan kepada Engkau. Ajar kami menaruh ego kami, menaruh semuanya, dan menaruh keyakinan kami kepada Engkau Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan menjawab tepat pada waktunya. Pujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, sebelum kita menaikkan pujian penyembahan lebih dalam lagi, inilah saatnya, inilah waktunya untuk kita boleh menaikkan permohonan doa kita di hadapan Tuhan. Karena kita punya suatu keyakinan, jika kita boleh mempunyai pergumulan dan kita boleh doakan bersama-sama, kita percaya Tuhan akan mendengar dan menjawab doa-doa kita. Karena kita perlu satu dengan yang lain, kita tidak bisa sendiri. Untuk itulah pada malam hari ini saya buka untuk Bapak Ibu yang rindu atau Bapak Ibu yang memiliki pergumulan dan ingin dibantu dalam doa, boleh menaikkan permohonan doanya. Boleh buka videonya, buka kameranya. Bapak Ibu boleh menyampaikan secara langsung kepada kita semua. Nanti saya akan catat permohonan Bapak Ibu semuanya. Mari Bapak Ibu. Malam Bu Nopi. Malam Mama Yos, Ibu Panjaitan. Doa. Silakan. Untuk yang sakit ini, biar Tuhan tolong, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Amin. Ada lagi Bapak Ibu? Salam Bu Nopi. Ya, Bu Klik ya? Iya betul. Ya, Bu. Ya Tante. Saya minta dukungan doa. Baik. Buat saya yang biasa sakit pinggang sampai ke kaki masih terasa, biar Tuhan jamah. Amin. Terima kasih juga. Minta doanya buat Anom yang sudah lancar di dalam pemberkatan nikahnya. Ya. Dan sekarang dia lagi istirahat di Harpes. Ya. Tolong dukung doa buat Hana sama Anom. Itu aja sih. Baik Bu Klik, terima kasih. Ya, baik Bu Klik, kita akan doakan bersama-sama mengenai pergumulan Bu Klik. Sakit penyakitnya boleh Tuhan sembuh dan Tuhan jamah. Ada lagi? Amin. Bapak Ibu? Kalau nggak mau buka kameranya nggak apa-apa, tapi suaranya doang juga boleh. Monggo. Sambil menunggu biar lebih afdol ya, saya tambahkan ayat firman Tuhan. Jadi mungkin dengan ayat firman Tuhan ini jadi Bapak Ibu akan tergerak untuk, ya saya mau dibantu doa juga. Yeremia 33 ayat 3. Di sana dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Itu Yeremia 33. Lalu Yeremia 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Jadi Bapak Ibu percayalah, malam hari ini Tuhan pasti dengar dan Tuhan pasti jawab doa Bapak Ibu. Tinggal tunggu tanggal mainnya saja. Mari, ada lagi? Saya akan catat. Berdoa juga buat saya ya dan keluarga, apalagi di tengah-tengah isu virus corona ada lagi dan ada lagi gitu ya, nggak kelar-kelar gitu. Kan kebetulan kami keluarga masih banyak yang orang tua ya, lansia, biar Tuhan Yesus tolong. Keluarga yang di Manado, keluarga yang di Jakarta juga, yang di Bogor juga kebetulan keluarga saya masih banyak yang lansia, biar Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, selalu diberikan kesehatan. Juga mengenai kami keluarga, Tuhan tolong biar kami boleh terus setia sama Tuhan, diberkati. Ada beberapa pergumulan yang kami percaya
Tuhan pasti jawab di tahun ini juga. Itulah keyakinan saya dan keluarga. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, saya nggak muncul di layar karena saya ada di gereja. Saya minta dukungan doa buat Natal tahun ini, tahun 2021 gereja kita akan mulai melakukan peringatan atau perayaan Natal hari Minggu besok tanggal 5 dari PPIM, lalu tanggal 12 kita akan Natal bersama, lalu tanggal 19 akan ada Natal sekolah minggu. Tolong doa agar semua acara bisa boleh berjalan dengan baik. Tuhan memberikan segala sesuatu yang kita perlukan, baik itu acara, baik itu perlengkapan dan segala sesuatu, sampai dana juga semua Tuhan cukupi. Dan lebih daripada itu kita semua diberikan tubuh yang sehat. Puji Tuhan, dan iman yang kuat. Haleluya. Terima kasih. Iya. Kita juga berdoa untuk ada beberapa ibu hamil ya, Ibu Milka sama dua orang lagi, sama Debbie. Ya, Tuhan tolong dalam kehamilannya biar semuanya boleh baik, semuanya boleh baby dan ibunya boleh sehat, baby juga boleh sempurna dengan pertolongan Tuhan. Ada lagi Bapak Ibu? Bu Novi. Ya, hadir. Itu dong, saya lupa minta doa Tia sama Dani lagi demam nih. Siapa? Tadi lupa. Siapa Tante? Daniel? Alicia sama Daniel Alicia, lagi. ya oke. Alicia dan Daniel. Ya. Ya, siap Tante. Terima kasih ya Bu Novi. Ya, baik Tante. Ada lagi Bapak Ibu? Jika tidak ada, kita akan mau menyembah Tuhan. Oke? Benar nggak ada? Ya. Jika tidak ada, mari kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Ujilah kami Tuhan. Dobalah kami. Haleluya Yesus. Ujilah. Yes Tuhan. Amin. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Katakan, aku cinta padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Katakan sekali lagi, ujilah aku Tuhan. Yes Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Oh, aku cinta
dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan sekali lagi, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan sekali lagi, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita mau angkat pujian ini. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya. Mari kita mau berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku bersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari Bapak Ibu, yakinlah Tuhan mau dengar suara kita. Hadir di bait kudusnya Yesus saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan segenap hati.
kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya Tuhan, sebab kami tahu Tuhan, hadirat-Mu lah yang memenuhi hidup kami Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak gentar, sebab ada Engkau bersama dengan kami, Yesus. Kau ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya, ya la 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 maya sande, ya la 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 maya siki, ya la 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 maya sande. Sebab kami tahu Yesus memegang kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Yes Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan.
Tuhan, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi Bapak Ibu katakan, Yesus memegangku. Haleluya, haleluya Tuhan, kami tidak takut Tuhan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya la 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 sate. Ya la 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 maya sate. Ya la 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 maya shikara la la maya shikara. Ya la 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 maya shikara la 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 maya shikara. Bapak Ibu, saya tahu hari-hari ke depan kita ini bukan hari yang baik. Malah kita mulai mendengar kabar-kabar yang tidak baik. Tapi sesuai dengan pujian yang kita naikkan pada malam hari ini, kita bilang, ku tidak takut. Karena apa? Karena ada Tuhan yang berserta dengan kita. Ku tidak bimbang, sebab kita tahu Dialah Allah kita, Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang kita puja, Allah yang dahsyat. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan memegang tangan kita dan akan memberikan kepada kita kemenangan. Lepas kemenangan bersama dengan Dia. Bapak Ibu, mungkin saat ini Bapak Ibu di rumah atau dimanapun berada sedang mengalami kesakitan, sedang mengalami kesusahan. Tapi sesuai dengan pujian yang kita naikkan pada malam hari ini,
Yesus memegang tangan Bapak Ibu dan saya. Yesus memeluk Bapak Ibu dan saya. Yesus memahami setiap penderitaanmu, setiap kesakitanmu, setiap kesusahanmu. Dia tahu dan dia peduli padamu dan saya. Sebab dia akan memberikan kemenangan kepada kita. Ceritakanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ceritakanlah Bapak Ibu pergumulan Bapak Ibu kepada Tuhan. Ceritakanlah sakit penyakitmu kepada Tuhan. Ceritakanlah kesusahan hatimu kepada Tuhan. Ceritakanlah pergumulanmu kepada Tuhan. Dia mendengar. Dia memahami setiap keluh kesah yang diserukan Bapak Ibu. Itu apa Bapak Ibu? Bahwa Tuhan akan mendengar dan menjawab doa Bapak Ibu. Mari kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Semuanya ada waktunya. Waktu Tuhan pasti waktu yang terbaik. Bapak yang baik, kami tahu, kami taruh semua pergumulan kami Tuhan, jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Ibu Panjaitan yang saat ini sedang sakit. Kami juga berdoa buat Ibu Klik dengan cucu Daniel dan Alicia yang sedang sakit juga. Kami juga mau berdoa Tuhan, menaruh Tuhan. Mungkin ada jemaat kami yang lain yang saat ini sedang sakit. Bapak, sesuai pujian yang kami naikkan tadi, kami tidak takut, kami tidak bimbang. Sebab kami punya Allah yang dahsyat. Sebab kami punya Allah yang ajaib. Sebab kami punya Allah yang berkuasa, yang sanggup melakukan kesembuhan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam hari ini, mujizat kesembuhan itu sudah dinyatakan di dalam nama Yesus. Yang sakit boleh mengalami kesembuhan. Yang sakit boleh mengalami kemenangan di dalam nama Yesus. Tuhan, nyatakan, kami percaya itu Tuhan. Kami bawa jemaat-Mu yang lainnya Tuhan, yang mungkin saat ini sedang mengalami kesusahan hati, mengalami kebimbangan, mengalami keraguan-raguan. Bapak, mari datang dalam pribadi lepas pribadi pada malam hari ini. Roh Kudus, kuatkan mereka kembali. Kuatkan iman percaya mereka di dalam Engkau. Kuatkan pengharapan mereka di dalam Engkau. Mari Tuhan, mari Roh Kudus berbicara bagi mereka. Berbicara, berilah kata-kata firman kekuatan Bapa. Dimanapun mereka berada saat ini, Roh Kudus jamah mereka dan kuatkan mereka. Jika ada di antara jemaat yang sedang mengalami kekurangan atau membutuhkan pergumulan Tuhan berupa dana Tuhan, Engkau Allah yang kaya, Engkau Allah yang sanggup memenuhi setiap kebutuhan dan keperluan dari jemaat-Mu Tuhan. Pada malam hari ini kami bersatu hati bersama-sama berdoa Tuhan. Cukupkanlah setiap kebutuhan dan keperluan jemaat-Mu Tuhan. Cukupkanlah ya Bapa. Mungkin ada kebutuhan-kebutuhan di akhir tahun yang mereka harus lakukan Tuhan. Engkau Allah yang kaya, Engkau Allah yang menyatakan mukjizat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan,
Oh, doa orang benar jika dengan yakin dan didoakan akan sangat besar kuasanya ya Bapa. Kami menaruh pengharapan kami semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bersama-sama bersatu hati buat gereja-Mu di tempat ini. Dalam minggu-minggu ke depan ini akan melakukan perayaan Natal Tuhan. Dari tanggal 5 bahkan selanjutnya minggu-minggu yang akan datang selanjutnya Tuhan. Bapa, mari Kau turut campur tangan. Kau Allah yang ajaib. Bukan hanya kami rindu, bukan hanya perayaan saja yang kami lakukan, tapi kami boleh mengalami sendiri makna Natal dalam kehidupan kami. Kami boleh mengalami jamah dan lawatan-Mu Tuhan, mulai tema-tema yang sudah dibuat Tuhan. Biarlah Tuhan hadirat-Mu boleh memenuhi setiap jemaat-Mu Tuhan yang tempat ini Tuhan. Berkatilah Tuhan segala sesuatunya, setiap kebutuhan-kebutuhan mengenai dana, Engkau Allah yang mencukupi semuanya ya Bapa. Buat keamanan juga Tuhan, Kau yang akan melindungi, menjagai Tuhan. Dijauhkan dari orang-orang jahat, dijauhkan dari orang-orang yang punya kepentingan-kepentingan yang tidak baik Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus saja ya Bapa. Kami memberkati Tuhan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami mengundang Engkau Roh Kudus datang dan bertatalah dalam setiap ibadah-ibadah yang kami adakan di tempat ini ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Gembala dan seluruh pengurus dan jajaran pengerja di tempat ini. Tuhan Yesus, Kau mau jagai, pelihara, lindungi Tuhan. Dijauhkanlah Tuhan dari segala kuasa-kuasa kegelapan. Dijauhkanlah Tuhan dari kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus saja Tuhan. Biarlah Tuhan penjagaanmu, pemeliharaanmu Tuhan menyertai gembala kami dan seluruh keluarga dan seluruh pengurus dan pengerja di tempat ini Tuhan. Biar ada kesatuan hati, biar kami memiliki satu kerinduan kami hanya ingin mengagungkan dan mengagungkan nama Tuhan saja, tidak ada yang lain Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat gembala kami Tuhan, kiranya Kau memperlengkapi beliau dengan lebih heran lagi Tuhan. Kuasa-Mu dinyatakan Tuhan, pada saat beliau melakukan pelayanan beliau Tuhan, biar tanda-tanda heran menyertai dalam setiap langkah kaki beliau Tuhan. Beliau bisa pada saat berdoa Tuhan, yang sakit boleh mengalami kesembuhan Tuhan. Pada saat dia berdoa Tuhan, yang mengalami keterikatan boleh dilepaskan Tuhan. Pada saat dia melakukan pelayanan dia Tuhan, ada kuasa-Mu dinyatakan, ada mukjizat Allah dinyatakan Tuhan. Penyertaan Allah ada bagi beliau Tuhan. Terus Tuhan jagai beliau, pelihara beliau Tuhan. Engkau yang ada di depan beliau Tuhan untuk melakukan peperangan lepas peperangan. Engkau yang akan ada di samping beliau Tuhan untuk menuntun, menggandeng beliau dengan kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang ada di belakang beliau Tuhan untuk menopang beliau Tuhan, untuk berjalan terus bersama dengan Engkau ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa-doa kami yang kami naikkan kepadamu. Kami percaya Engkau akan menjawab tepat pada waktunya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Jika sebentar kami mau pulang, yang ada di gereja Tuhan Yesus lindungi, jagai antar kami sampai di rumah tangga kami dengan selamat, dengan tidak kurang satupun juga. Dan kami percaya Kau Allah yang dahsyat, Allah yang akan menjawab setiap pergumulan kami Tuhan. Dan kami mau siapkan hati kami untuk menerima berkat-Mu Tuhan. Haleluya, mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, kita boleh mengangkat tangan bersama-sama kepada Tuhan. Kiranya oleh karena kasih daripada kemurahan Allah Bapa, kecintaan daripada Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita sekarang dan selamanya hingga Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Haleluya, amin. Puji Tuhan.